Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita Boku Tachiwa Genkyo ga Dekinai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Ketika Nariyuki lagi jalan sambil belajar, tiba-tiba di depan ada Kirisu Sensei lagi duduk nungguin seseorang. Pas Nariyuki mau lewat, dia diberhentikan dan langsung dibawa ke kosannya si Kirisu. Yang kemarin udah dibersihin, kini kotor dan berserakan lagi. Yang ternyata di kosannya ada kecoa. Kirisu sangat takut akan kecoa. Ketika Nariyuki mencoba menangkapnya, kecoa itu malah kabur. Alhasil, mereka berdua membereskan semuanya dulu. Setelah selesai, Nariyuki mau balik. Cuman dia ditahan dan masih takut kalau kecoanya muncul lagi. Alhasil, dia menemani Kirisu sambil belajar. Hari udah malam, Nariyuki sangat lapar. Untung aja Kirisu udah mesen makan. Tak lama, pesanan itu datang. Pas dibuka, itu si Ogata. Auto salah paham. Nariyuki jadi bingung harus membela yang mana. Akhirnya, Nariyuki memutuskan buat mendekatkan mereka berdua dengan cara bermain kartu. Cuman Ogata kalah lagi. Kini 30 kali. Setelah itu, Kirishi pergi buat bikin kopi. Di situ Nariyuki menjelaskan kalau Kirisu itu orang baik. Tak lama, Kirisu menjerit pas disamperin. Ternyata kecoanya ada di dapur. Auto dah. Ogata merasa marah dan akhirnya kecoa itu berhasil dihanguskan. Singkat cerita, mereka berdua pulang. Namun, terjadi debat terlebih dahulu. Di perjalanan, ternyata Ogata merasakan sisi baik dari Kirisu. Jadi, usaha si Nariyuki gak sia-sia. Keesokan harinya, ibunya Nariyuki gak bisa kerja karena demam. Alhasil, Nariyuki pengen menggantikannya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berangkat dan mencari tempatnya yang ternyata ibunya kerja di jualan pakaian dalam. Tentunya gak cocok buat cowok, tapi manajernya menyuruhnya untuk memakai maskot itu. Tak lama, ada yang telepon manajernya. Katanya anaknya terkena demam. Tak pikir panjang, dia pergi dan menyuruh Nariyuki menunggu tokonya itu. Setelah itu, Nariyuki udah gak tahan, pengen pulang. Tapi tiba-tiba aja Takemoto dan Ogata datang ke situ dan suruh mengukur bagian anunya si Ogata. Awalnya dia nolak, daripada ketahuan jadi dia mau. Sesudahnya Nariyuki diminta saran oleh Takemoto. Mau tak mau, Nariyuki memilih. Singkat cerita, mereka selesai berbelanja. Kini ada yang lain, Kiriku Sensei. Dia pun ada di tempat itu. Dia gak bisa ngelepas itu daleman. Alhasil, Nariyuki juga. Aduh. Semuanya udah beres. Gak ada yang datang lagi. Tapi Furuhashi datang juga. Dia menolak tawaran pergi bareng dua cewek tadi. Karena dia mau milih sendiri, anjay. Di situ Furuhashi dengan senangnya bebas memilih. Tapi Nariyuki udah pasrah pada Furuhashi. Lalu Furuhashi mencoba-coba. Tak lama datang manajernya. Di situ dia membuka kepala maskotnya. Dan kebetulan juga Furuhashi selesai mencoba. Yang tadinya dia senang, kini suram. Kami wa shinda yo. Singkat cerita, Nariyuki mengikuti sebuah kursus. Lumayan, dia bisa mengikutinya secara gratis. Di situ dia bertemu dengan cewek berambut ungu, namanya Asumi. Dia duduk bersebelahan.
Nariyuki nyangkanya dia masih SMP. Nyatanya dia lebih tua daripada dia. Setelah itu, Nariyuki ketinggalan akan pelajaran sebelumnya. Jadi Asumi memberikan catatannya kepada si Nariyuki. Secara kursus ini emang sangat cepat. Tak lama kursusnya selesai. Ketika Nariyuki mau minta maaf kepada Asumi, dia keburu pulang. Di perjalanan, dia lupa akan jalan pulang. Alhasil, dia bertemu dua pria besar dan membawa Nariyuki ke cafe maid. Dia ketakutan. Setelah dia mau kabur, tiba-tiba ada Asumi di situ. Yang kebetulan dia kerja di situ. Pas Nariyuki mau pulang, ulangan si Asumi jatuh. Pas Nariyuki lihat, nilai sennya sangat buruk. Alhasil, Nariyuki mengajarinya. Selang beberapa hari, Nariyuki terus pergi ke tempat itu untuk membantu Asumi belajar. Setelah dia menuju ke arah pulang, tiba-tiba dia menabrak bapak-bapak. Yang nampaknya dia seorang dokter. Bapak-bapak itu curiga bukunya sama seperti anak dia. Tak lama, si Asumi datang membawa kartu transport yang ketinggalan. Yang ternyata itu bapaknya si Asumi. Setelah itu, Nariyuki dibawa ke rumah Asumi. Rumahnya bersatu dengan klinik milik bapaknya. Lalu bapaknya sedikit marah. Asumi kerja begituan. Lalu Asumi berbohong kalau Nariyuki adalah pacarnya. Nariyuki cuman bisa nerima. Nariyuki ngomong kalau Asumi lagi berusaha biar bisa jadi dokter. Namun ayahnya menyuruhnya untuk berhenti dan fokus kepada keahliannya. Tapi Asumi gak mau nyerah. Nariyuki langsung mendinginkan suasana. Dia akan membantu si Asumi dan meminta waktu kepada bapaknya itu. Keesokan harinya, Nariyuki gak sengaja bertemu Asumi di restoran. Kebetulan juga dia lagi sama tiga sejoli. Alhasil, karena baru lihat, mereka nganggapnya kalau si Asumi masih SMP juga. Keesokan harinya, tiga sejoli ikutan kursus juga. Tapi beda kelas. Nariyuki menjelaskan kalau dia ngajar tiga cewek itu. Ketika mereka lagi tenang-tenang belajar, tiba-tiba satu persatu ketiga cewek itu datang dan mengeluh kalau penjelasannya begitu cepat. Alhasil, mereka nggak tahan. Setelah kursusnya selesai, baru mah mau pulang. Hujan pula. Alhasil, mereka semua ke rumah si Asumi. Nariyuki melihat banyak pemandangan. Langsung dipakai anjir. Setelah itu, Furuhashi memberikan handuknya kepada bapaknya si Asumi. Di situ Furuhashi baru dengar kalau Asumi adalah pacarnya si Nariyuki. Dia langsung kesal dengan Nariyuki. Nariyuki berusaha menjelaskan kalau itu pacar bohongan. Tak lama, Asumi datang dan ngomong demikian pula. Singkat cerita, Kirisu Sensei terlihat baru beres main sama temennya. Dia memilih buat pulang. Di situ temennya mikir kalau Kirisu itu orang kaya. Tapi nyatanya enggak. Di perjalanan dia bertemu dengan Nariyuki. Tak pikir panjang, Kirisu menanyakan kenapa Nariyuki ada di tempat begitu. Tak lama Asumi datang. Ternyata mereka berdua saling mengenal. Setelah itu mereka masuk dan terjadi perebutan si Nariyuki. Tak lama Kirisu gak sengaja menyenggol maid yang lagi kerja. Alhasil dia kakinya keseleo. Mereka bingung karena yang kerjanya jadi kurang. Alhasil, Kirisu menggantikannya. Tapi Asumi menyuruhnya buat bersih-bersih sama nyuci aja. Nariyuki udah gak yakin kalau Kirisu bisa melakukan itu. Dan benar saja, dia terpeleset. Dan akhirnya dibantu-bantu juga sama si Nariyuki. Lalu setelah beres, mereka nampak lagi beristirahat, minum bareng. Ternyata Asumi dulu muridnya si Kirisu Sensei. Jadi dia tahu sikap Kirisu yang sebenarnya.
Lalu Kirisu menyuruh Nariyuki untuk pulang sebelum jam 9. Baru mah dia ngomong, dia langsung mabok karena gak bisa minum minuman keras. Alhasil, Nariyuki menggendong dia sampai kosannya. Keesokan harinya, ketika Kirisu selesai mandi, dia baru ingat kalau bajunya lagi di laundry semua. Dia mau gak mau memakai baju sekolahnya dulu. Pas dia mau berangkat pakai mobil, tiba-tiba ada polisi yang curiga. Ada murid yang mengemudi. Kirisu gak bisa ngomong di situ. Untungnya ada Nariyuki yang membantu. Dan polisi itu pergi. Setelah itu mereka joki-jokian di jalan. Singkat cerita, Kirisu berhasil masuk ke perpustakaan tanpa diketahui orang lain. Tapi di sisi lain, Nariyuki pengen muntah. Lalu Kirisu dibantu lagi supaya tidak ketahuan orang lain kalau dia pakai seragam. Tak lama, mereka berhasil kembali ke tempat parkiran. Tapi mobilnya nggak nyala. Alhasil, mereka berdua pulang jalan bareng. Di situ Kirisu nampak agak sedikit takut. Karena dari masa sekolahnya dia belum pernah bergaul macam anak-anak sekarang. Nariyuki yang mendengar itu langsung membelikannya es krim. Di sisi lain ada Furuhashi dan Ogata yang beli es krim itu juga. Alhasil mereka ngumpet di belakang kursi taman kematian. Dan terjadilah sebuah drama yang dimana Furuhashi melihat ada orang yang lagi kise pakai seragam sekolah. Padahal bukan lagi kisenjir. Singkat cerita, Nariyuki dan Takemoto sedang belajar. Mereka masih dilanda rasa canggung. Setelah itu, Nariyuki dan Takemoto meminta pencerahan kepada Furuhashi. Tapi mereka berdua ngakunya itu kejadian temannya. Lalu Furuhashi menyuruh untuk ngobrol berdua dengan jujur. Keesokan harinya mereka berdua bertemu. Dan di situ pun si Furuhashi jadi laler. Tetap aja mereka canggung walaupun ngobrol tapi cuman sebentar. Tak lama pas si Furuhashi lagi balas chat, tiba-tiba Sekijo nge-SMS dia meminta pendapat tentang rambutnya. Alhasil si Furuhashi malah salah kirim pesan. Tapi untung aja Nariyuki bisa menggantinya. Dan akhirnya mereka nggak canggung lagi. Gara-gara nyebut rambutnya kawaii doang. Kawaii yo. Keesokan harinya Nariyuki berterima kasih karena udah membantu dia. Tak lama Furuhashi terlihat pengen dapat bayaran. Namun itu salah. Singkat cerita, turnamen renang dilaksanakan. Awalnya si Takemoto menang, cuman pas babak estafet mereka gagal karena salah satu anggotanya melompat duluan. Alhasil didiskualifikasi. Adik kelasnya itu menangis dan merasa bersalah. Takemoto mencoba menenangkannya. Setelah selesai, Takemoto dan Nariyuki balik bareng. Nariyuki nampak sedih dengan pertandingan tadi. Padahal itu pertandingan terakhirnya. Si Nariyuki berusaha menghibur si Takemoto. Lalu Takemoto mengajak untuk menemani dia. Setelah itu mereka ke sekolah SMP-nya dulu. Di situ mereka bernostalgia. Lalu mereka ke kolam yang ada di sekolah itu. Di situ Takemoto bercerita dulu waktu dia mendapat motivasi buat ikut eskul renang. Itu semua berkat Nariyuki yang mendukung dia. Tapi Nariyuki gak ingat sama sekali. Terus Nariyuki menanyakan apakah Takemoto udah menembak cowok yang dia suka. Kata dia susah. Lalu Nariyuki dengan polosnya nyuruh nembak dia sebagai latihan. Alhasil Takemoto melakukannya dan mengungkapkannya. Dia serius, tapi Nariyuki, Takemoto auto kecewa, lalu mendorong si Nariyuki ke kolam. Dan dia pun ikutan. Takemoto baper ketika dipanggil nama belakangnya. Singkat cerita, pas di sekolah,
Ogata mengajak Sekijo nginep di rumahnya. Dia gak bisa nolak. Tapi bareng sama Takemoto dan Furuhashi. Di situ Sekijo jadi mengajari ketiga cewek itu sampai dia lelah. Lalu Sekijo ngomong kalau mereka beruntung dapat pengajar seperti Nariyuki. Dia nampak baik kepada ketiga cewek itu. Setelah itu Nariyuki dan keluarganya pergi festival. Dan terpaksa dia harus menunda belajarnya. Tak lama datang si Takemoto dan Furuhashi yang menggunakan yukata. Nariyuki memuji mereka. Alhasil Takemoto dan Furuhashi auto senang. Lalu Furuhashi memilih pergi sendirian membeli takoyaki supaya Nariyuki dan Takemoto bisa berduaan. Setelah itu mereka berdua jalan bareng. Tak lama mereka bertemu standnya si Ogata. Kebetulan standnya lagi rame. Ogata langsung pergi mengantar pesanan. Lalu Nariyuki dan Takemoto ikut membantunya. Di sisi lain terlihat Furuhashi yang nampak adem sendirian sambil lihat bintang. Di sisi lain juga Nariyuki dan Ogata lagi nganterin pesanan orang. Lalu mereka diberi sebuah permen atau apa gitu. Si Ogata pengen disuapin. Tak lama pesanannya sudah dianterin semua. Lalu menyuruh Nariyuki untuk beristirahat. Pas Nariyuki berjalan, dia bertemu wanita bertopeng yang jago banget nembak. Yang ternyata itu Kirisu Sensei. Dia berlari kabur, namun dia malah jatuh. Alhasil, Nariyuki juga yang harus menggendong dia dan membawa dia ke tenda khusus yang sakit. Nah, kebetulan yang nanganin si Asumi sama bapaknya. Karena mereka lagi sibuk, jadi Nariyuki harus ngobatin bu guru kita. Di sisi lain, Furuhashi yang lagi nikmatin bintang, dia lupa kalau dia takut ketinggalan kereta. Alhasil, dia bergegas buat pulang. Tapi ada anak kecil yang nangis mencari orang tuanya. Di sisi lain juga, bapaknya si Asumi berterima kasih karena Nariyuki udah membantu bapaknya itu. Setelah itu, dia berjalan pulang. Di perjalanan, dia bertemu dengan anak yang lagi nangis juga, yang nyari ibunya. Tak lama, Nariyuki berhasil menemukannya. Dia bergegas langsung ke stasiun, tapi dia terlambat karena udah terlalu malam. Tak lama, Furuhashi juga ketinggalan. Alhasil, karena sepi gak ada taksi juga, mereka jalan kaki. Tapi tak lama, kaki si Furuhashi udah kagak kuat lagi. Lalu Nariyuki melihat ada penginapan. Pas ditanyain, ternyata cuman ada satu kamar. Pas Nariyuki mengalah dan mau balik, si Furuhashi gak keberatan kalau satu kamar berdua. Dan berbohong kalau mereka itu bersaudara. Alhasil, pemilik kosan mengizinkannya. Yang buruknya, putonnya nggak terpisah, jadi terpaksa mereka harus tidur bersebelahan. Awalnya saling debat, tapi tak lama mereka setuju buat tidur bareng. Dengan kecanggungannya, mereka berdua sampai nggak bisa tidur. Lalu si Nariyuki melihat jendela yang indah, penuh dengan bintang. Furuhashi yang senang akan bintang, dia bercerita banyak tentang bintang. Tak lama dia ketiduran sambil memegang tangan si Nariyuki. Si Furuhashi lalu membayangkan tangan ibunya dulu yang nampak sekarang lagi dia genggam. Yang ternyata itu tangan si Nariyuki. Karena kepalang, ya udah lanjut tidur ya kan. Keesokan harinya pas perjalanan pulang, mereka berdua jadi canggung berat dan filmnya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jika kalian setuju dengan season 2-nya, silakan like video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.
Peace.